Mati itu tidak kemana-mana. Mati itu ya di sini-sini saja. Kematian itu berhentinya usia, namun bukan berhentinya waktu. Ketika kita mengalami alam rahim di dalam kandungan ibu, ya, alam rahim itu ada di mana? Alam rahim itu di dalam kandungan ibu. Ibu di mana? Ibu di dunia dalam konsep waktu, di bumi dalam konsep ruang. Ibu juga akan mengalami kematian. Ada satu pertanyaan sederhana saja. Contohnya ketika Abu Marlo sholat, siapakah yang sesungguhnya sholat? Memasuki dunia tasawuf. Ini yang berat. Syaratnya adalah mau nggak Abu Marlo bodoh? Mau nggak Abu Marlo itu lemah? Mau nggak bahwa Abu Marlo itu fakir, dhaif, ya hina, miskin? Mau nggak Abu Marlo mengaku tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa? Kalau mau, selamat datang. Saya pernah bertanya kepada seorang penari legendaris dari Solo, Mas, sampean sholat? Beliau menjawab, ya ini Gus, nariku ini sholat. Saya bertanya pada seorang pelukis juga di Yogyakarta, Mas, ibadahmu piye? Ya Gus, aku nyapu pelataran ini, aku ibadah. Itu sholat daim. Sholat daim itu sholat yang menjadikan siapapun yang mendirikannya selalu berada dalam keadaan sholat yang terus-menerus. Itu artinya koneksitasnya dengan Allah, dengan zat yang dia sembah, tidak dia biarkan untuk terputus walaupun sedetik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Yang bergabung malam hari ini, kita seperti biasa ada Gus Chan di sini dan kita belajar bareng seperti biasa juga akan mengupas-ngupas hal-hal apapun gitu ya, yang berkaitan sama kesadaran, yang berkaitan sama pokoknya hal-hal yang membuat kita bahagia lah. Karena Gus Chan ini satu-satunya sufi yang laku ya. Ini saya ulang-ulang, bukan ngaku tapi laku gitu kira-kira. Oke Gus, apa kabar? Alhamdulillah, baik kabarnya. Sehat-sehat ya Gus ya? Ya, alhamdulillah. Oke, seperti biasa ngobrol kita kan nggak pernah ada tema ya, jadi jadi kita ngalor ngidul, nggak jelas tapi bermakna gitu intinya. Jadi teman-teman yang mau nanya, yang mau diskusi, pokoknya kita belajar bareng gitu ya, sesuai spirit kita sesama murid yang terus belajar. Jadi apapun yang teman-teman penting untuk sampaikan atau tanyain atau berkaitan dengan apapun ya concernnya tentang kesadaran dan dalam tanda petik ilmu lah ya gitu, kira-kira malam hari ini kita bahas. Gus, itu berbicara tentang waktu. Dalam perspektif Gus Chan nih, ada sesuatu dalam tanda petik pencerahan apa sih? Ada sesuatu hal yang menarik apa? Hal-hal yang mungkin dari kurun waktu bisa diceritain dulu ke kita untuk opening gitu. Monggo Gus, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Kang Abu Marlo. Sekarang Kang Abu Marlo, akhir-akhir ini Kang Abu Marlo menerapkan jurus baru, yaitu lunas di muka. Langsung saya terjebak, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Padahal kalau belum dilunasi saya akan kabur gitu ya. Tapi bagus tuh, itu contoh yang baik untuk ditiru. Tolong disampaikan kepada teman-teman yang lain. Ya. Biar to the point ya. Dengan pengembangan ya, dengan pengembangan. Mohon maaf itu 2023, 2024 nanti kita pasti akan paham lah ya. Paham. Ada penyesuaian ya. Oke. Angkatan bertambah ya kan, angkatan bertambah. Alhamdulillah kita setiap tahun entah itu memperingati atau merayakan, tapi lebih tepatnya merayakan. Karena kita tidak mungkin memperingati tahun baru. Tahun baru masuk. Apanya yang akan diperingati? Ya, memperingati adalah sesuatu yang sudah berjalan, sudah berlalu, telah terjadi. Maka lebih tepatnya barangkali kita menyebutnya sebagai merayakan, perayaan tahun baru. Nah, persoalannya kemudian apa yang dirayakan? Ya, apakah 1 Januari itu sebuah hari perayaan, sebuah hari besar, sebuah hari keagamaan, hari kebangsaan, hari kemanusiaan, atau hari apa? Barangkali yang kita rayakan adalah betapa Tuhan masih saja memberikan waktu kepada kita. Setiap hari dengan sangat sabar. Satu hari hingga genap 365 atau 366 hari dalam setahun. Perayaan terhadap waktu. Betapa itu sesungguhnya menunjukkan atau bahkan membuktikan bahwa waktu adalah anugerah terbesar di antara anugerah-anugerah yang lain.
Di dalam diri kita waktu menjelma sebagai umur atau usia. Kalau dibandingkan dengan umur waktu, maka umur usia kita tidak ada apa-apanya. Ya. Umur waktu Masehi saja sudah 2000 menjelang 2024. Umur usia kita kurang lebih, saya 45, Bu Marlo 27, 31. Sudah. Ya, lanjut. Perbandingan ini teramat jauh bahwa waktu tahun sama sekali tidak muat untuk dimasukkan dalam waktu usia kita. Waktu tahun tidak muat. Sebanyak-banyak angka tahun ternyata muatnya hanya seumuran usia kita berjalan ini. Ya. Ada suatu ungkapan bahwa time is money. Waktu adalah uang. Jadi kalau saya nggak ada waktu berarti saya nggak ada uang. Ya. Ya, kalau ada orang yang ngajak janji, wah maaf, saya nggak ada waktu. Itu artinya dia nggak ada uang. Kamu harus sadar bahwa harus kamu yang traktir biar dia ada waktunya, kan? Nah, seringkali juga undangan muncul, wah, nggak available. Ya. Tabrakan jadwal. Jadwal disusun di depan, jadwal disusun, nah ini depan ke belakang, coba. Ya. Kita menyebutnya waktu telah berlalu karena dia di belakang. Tapi kita di belakang itu menyusun sesuatu yang di depan. Kita menyebutnya sebagai perencanaan. Kita menyebutnya sebagai perencanaan dengan fiksasi atau dengan kemungkinan paling besar bahwa itu akan kita jalani. Walaupun belum tentu kita sampai kepada waktu itu. Maka sangat penting kita memberikan penekanan dalam kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan dengan kalimat thayyibah, insya Allah. Ya. Semoga ya Allah berkenan, semoga Allah meridhoi, semoga Allah membawa kita, mengantar kita sampai kepada waktu itu. Tidak ada yang bisa kita pastikan dalam kehidupan ini kecuali kematian. Kematian itu pun masih saja kita perlu belajar karena kita tidak berani menelisik kapan datangnya kematian. Dan kita tidak berani merencanakan hari kematian kita. Ya anggaplah kosongin aja dulu jadwalnya, kosongin dulu aja tanggalnya. Tapi kita membuat persiapan, ya kira-kira seperti jomblo-jomblo itulah. Kosongnya aja dulu. Tahunnya, bulannya, harinya. Kalau perlu kosongin aja dulu pasangannya. Tapi persiapkan sebaik-baiknya bahwa engkau suatu saat akan menikah. Nah seringkali kita lebih meributkan hari, tanggal, tahunnya tanpa memberikan persiapan yang terbaik untuk menghadapi waktu itu. Nah, perencanaan sesuatu yang sangat pelik yang belum terjadi, maka akan sangat bijaksana jika kita berani memberikan persiapan lebih dari satu persiapan. Itu menunjukkan kearifan, kebijaksanaan. Jangan hanya mempersiapkan keberhasilan. Siapapun niscaya akan lebih siap mengalami keberhasilan, kemenangan. Tapi persiapkan juga kegagalan, kekalahan. Itu juga yang akan menunjukkan kita, mengantarkan kita pada kearifan, kebijaksanaan. Tahun-tahun ini kita sama-sama tahu bahwa kita menghadapi tahun politik sudah semakin hangat, bahkan semakin panas. Tapi kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, tidak perlu kita bertanya pada pasangan calon-calon presiden dan wakil presiden itu, apa kita siap merencanakan keberhasilan atas pilihan kita, atau juga siap merencanakan menghadapi kegagalan. Jadi waktu itu hanya datang sekali, setelah itu selamanya pergi, maka jangan pernah berhenti untuk terus menikmati, mensyukuri, mengalami, merasai tiap detik dari momen kehidupan kita. Saya sering mengingatkan teman-teman, ulang tahun itu tidak setiap tahun loh. Disebut ulang tahun itu tidak setiap tahun. Karena saya kemarin ulang tahun 45, belum tentu saya nanti akan ulang tahun 46. Ya. Dan namanya ulang tahun memang hanya datang sekali. Sekalinya saya datangi umur 45, saya tidak akan pernah lagi ketemu dengan umur 45. Kita selalu harus renewing, memperbaharui diri, menghadapi tiap-tiap waktu yang tidak akan pernah datang lagi. Saya nggak punya pengalaman umur 45, ya. Baru datang sekali dan tidak akan pernah datang lagi. Begitu pula saya tidak punya pengalaman umur 46, 47 dan seterusnya. Saya harus mempersiapkan seumur hidup saya untuk menghidupi tiap-tiap angka usia yang insya Allah Allah akan datangkan itu kepada saya, kepada kita, kepada panjenengan semua.
betapa barangkali lebih banyak yang gagal, yang batal dari perencanaan-perencanaan tahun kita yang telah berlalu, dan ternyata rencana terbaik adalah berencana mengikuti rencana Tuhan. Oke. Pintar ya. Nah, ini bijaksana banget sih, Gus. Usia 45 tapi ya kan begitu lah. Udah naik ya. Ini soalnya ngobrol kita 3 tahun yang lalu nggak gini deh perasaan. Gitu ya. Berarti udah perkembangan lah ya. Ada Tinggal nanti pembuahan. Oke. Pembuahan. Oke, tapi Gus gini Gus, ini ada hal yang menarik ya. Jadi mungkin kalau kita bicara tentang waktu tadi selalu erat kaitannya dengan kematian gitu Gus. Ya. Kan kalau kita bicara dalam perspektif Islam tuh Nabi Muhammad bilang bahwa orang yang paling cerdas tuh adalah orang yang mengingat mati gitu ya. Itu kan selalu diulang-ulang gitu. Nah, cuman gini Gus, kenapa ya? Kalau kita berbicara tentang kematian yang justru adalah kematian itu adalah kepulangan, tetapi ketika kita bicara masalah kematian, itu banyak sekali menjadi sesuatu hal yang menakutkan gitu Gus. Nah, saya ambil contoh gitu ya. Wah ini banyak banget Gus. Di kalangan yang kelas AA plus sampai C. Wow udah gitu ya kira-kira begitu. Itu kalau udah ngomongin yang namanya kematian tuh rata-rata sesuatu hal yang nggak mau dibahas. Betul tadi, nggak perlu untuk diketahui lebih dalam. Pokoknya jangan dulu deh. Nggak siap gitu. Padahal kan mau nggak mau hal ini kan penting untuk dianalisa dan ditelaah bahwa pada akhirnya kita akan begitu gitu. Dan itu puncak dari semuanya adalah kematian itu sendiri gitu. Nah ini kan saya pengen ngelihatnya dari perspektif yang bukan menakutkan gitu Gus, tetapi disadari gitu. Gimana sih sebetulnya kita menyikapi kematian gitu? Monggo Gus. Ya menurut pengalaman hidup saya, sejak dilahirkan orang tua saya tidak cukup memberi pengetahuan tentang kematian. Ya. Seperti halnya sesuatu yang pamali gitu ya, sesuatu yang memang betul jangan dibahas sekarang saja. Tapi begitu orang tua saya wafat, saya pun belum menerima pengetahuan yang cukup tentang kewafatan, tentang kematian. Pada akhirnya harus saya sendiri yang mencari lebih dalam. Akan menjadi lain ketika orang tua memperkenalkan kematian sebagaimana memperkenalkan kehidupan. Ya. Kematian memang sesuatu yang kata orang tiba-tiba. Padahal tidak. Dia membutuhkan seumur hidupmu menempuh jalan hidup yang sama untuk sampai akhirnya sampai pada kematian. Ya. Bukan sesuatu yang tiba-tiba, bukan sesuatu yang mendadak, tapi menempuh seumur hidup kita untuk sampai pada akhirnya mencapai kematian itu. Nah, perlu diingat bahwa kematian itu berhentinya usia, namun bukan berhentinya waktu. Oke. Berhentinya usia, bukan berhentinya waktu. Ya. Justru ketika kita mengalami kematian, bukankah kita memasuki rumus waktu ya, tanpa batas usia? Saya akan bertanya di mana letaknya fana kalau tidak di dalam bako. Saya akan bertanya di mana letaknya sementara kalau bukan di dalam keabadian. Keabadian itu mulainya dari kapan? Keabadian itu mulainya dari awal. Awalnya kapan? Awalnya awal. Bahkan sebelum awal itu berawal. Ya. Keabadian itu berakhirnya kapan? Berakhirnya itu di akhir. Akhirnya kapan? Akhirnya akhir. Bahkan sesudah akhir itulah keabadian. Sedangkan kita menjalani waktu di dalam batas ragawi ini hanya sangat terbatas yang disebut usia. Begitu Allah melepaskan kungkungan waktu di dalam diri kita, maka dia akan kembali bergabung dengan waktu yang abadan. Dan bukankah itu sesungguhnya hidup yang abadi? Jadi tidak ada yang menyedihkan, tidak ada yang menakutkan dari kematian. Kita justru mengalami keabadian. Itulah yang di dalam teori tasawuf disebut fana fil baqo. Atau hidup kesementaraan ini berada dalam hidup yang berkeabadian. Itu sangat membahagiakan. Justru anggaplah panjang usia sebagai anugerah, tapi tetap berbatas dia, tetap fana, tetap sementara. Maka banyak sekali para sufi yang merindukan kematian karena hasratnya, syahwatnya untuk bergabung di dalam rumus waktu keabadian. Dan itu sama saja bergabung, menyatu dengan sifat-sifat ilahiyah yang kekal. Oke.
Jadi Oke. kalau kita Oke, nah berarti kan menyikapinya gitu loh Gus. Kalau kita kan bicara gitu ya, ini ya, kita ngomongin mayoritas gitu ya kan. ya, Gini nanti aku masuk ke level sufi lah ya, dan ini banyak pertanyaan tentang itu gitu. Nah sebetulnya kan bukan untuk ditakuti, tetapi untuk disadari bahwa itu akan terjadi gitu. Dan mungkin kan stigma-stigma takut itu dengan dongeng-dongeng bahwa nanti akan masuk neraka lah, nanti akan masuk gitu-gitu loh Gus. Dimana kalau kita bicara relevansi sekarang tentang realitas bahwa saya dapat pembelajaran dari Gus Chan tentang bumi dan dunia gitu ya, mana ruang dan waktu gitu. Dimana kita bicara tentang surga dan neraka kan bukan letak geografis gitu Gus. Dalam artian ketika kita mulai menyadari konteks di mana hidup itu adalah di sini sekarang saat ini, ya berarti kan yang keabadian tadi juga penting untuk kita sadari gitu. Nah, ya, gimana sih kita menyikapi kematian itu seperti apa sih Gus? ya. Ketika kita mencoba memisah-misahkan antara kehidupan dan kematian, maka yang terjadi adalah keterpisahan itu. Oke. Kalau ini menyatu, mati itu tidak kemana-mana. Mati itu ya di sini-sini saja. Ya. Insya Allah ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ketika kita mengalami alam rahim di dalam kandungan ibu, ya alam rahim itu ada di mana? Alam rahim itu di dalam kandungan ibu. Ibu di mana? Ya. Ibu di dunia dalam konsep waktu, di bumi dalam konsep ruang. Ya. Kenapa masih dunia? Karena sifatnya sementara. Ibu juga akan mengalami kematian. Bayi di dalam janin pun barangkali bisa juga, bukan hanya barangkali, bisa juga mengalami kematian. Ya. Ruang itu tidak ditetapkan bahwa dia berbatas hanya di bumi saja, gitu ya. Maka kemudian ada konsep surga, ada konsep neraka yang menunjukkan itu ruang, ya. Dan sifatnya sifat waktunya adalah sifat waktu abad dan abada selama-lamanya. Tapi yang perlu dimengerti bahwa ketika kita mengalami alam rahim di dalam kandungan ibu di bumi. Begitu kita dilahirkan, kita memasuki alam yang konsep waktunya dunia, maka ruangnya juga bumi lagi. Ya. Begitu kita mengalami kematian, jasad kita dikuburkan di mana? Di bumi lagi. Nah, barangkali yang selama ini dipelajari oleh sebagian besar teman-teman adalah bahwa kematian itu memisahkan antara raga dan jiwa, antara jasmani dengan rohani. Barangkali kalau berkenan untuk belajar lebih dalam lagi, bagaimana agar kita mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk membawa ruh mulai sak jasate, membawa ruh pulang sejasadnya, ya itu bisa menjadi fenomena yang sangat menarik. Contohnya ketika ada makam entah siapa yang ketika dibongkar karena kepentingan atau urusan tertentu, di dalamnya ternyata jenazahnya sudah tidak ada. Ya. Atau barangkali juga ada, di dalamnya ternyata jenazahnya masih utuh, masih wangi, seperti tidak tersentuh sama sekali oleh tanah dan air yang berada di dalam kubur. Itu artinya ada konsep tertentu, ada sistem tertentu dalam ilmu kebatinan kita yang kita tidak cukup belajar, bahwa raga itu niscaya Allah maha kuasa untuk tetap menjaganya dalam keadaan baik-baik saja. Persoalannya adalah kita diliputi rasa takut karena kurangnya pengetahuan. Ya, kita membiarkan diri kita khawatir, panik, sedih, takut, penasaran, tapi tidak menjawabnya. Tidak berusaha untuk mencari referensi, mencari rujukan yang tepat, mencari guru yang bisa menerangkan, dan bahkan menemukan guru yang merindukan kematian dan berkenan menularkan, memberikan pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman dia. Karena banyak juga cerita, Kang Abu Manlu, bahwa ada saja orang-orang istimewa yang diizinkan oleh Allah mengalami pulang pergi. Ya. Senyaman dia menjalani kehidupan di dunia, dia bahkan sudah mengintip-ngintip. Apakah mungkin itu? Terus ya, Kanjeng Nabi itu ketika Isra Mi'raj, ya mengalami. Ya, beliau masih di dunia, tapi Allah kehendaki, Allah izinkan mengalami, menyaksikan, merasakan, membuktikan kehidupan-kehidupan di akhirat. Bukankah segala sesuatu perkataan, perbuatan termasuk diamnya Rasulullah adalah sunnah? Nah, persoalannya kita tidak belajar cukup mengenai sunnah Rasulullah. Yang dipelajari banget itu sunnah malam Jumat doang.
cuman hatam itu doang gitu ya Gus ya. Oke, nanti saya mau masuk ke sunnah Gus. Nah, Gus kita ngomongin relevansi nih. Ini benar-benar terjadi dalam beberapa diskusi minggu ini bahkan gitu Gus. Jadi gini, tadi bicara tentang kebatinan, tentang ruhani. Kita bicara kaitan dengan agama. Tetapi poinnya gini Gus, ketika banyak ketemu di lapangan, orangnya religius banget gitu ya, dan dia sangat ahli dalam taat beribadah gitu, tapi stres gitu Gus, tetap depresi, anxiety gitu. Dan ya balik lagi Gus ya, ini mau di level top paling A atau paling bawah dalam tanda petik yang pernah saya alami, problemnya tuh nggak jauh beda gitu Gus. Urusannya tentang stres, depresi, anxiety. Padahal balik lagi tuh, sifat religiusnya tuh tinggi gitu. Sholatnya rajin gitu misalkan. Ya taat lah gitu kira-kira. Nah cuman apa nih kira-kira yang nggak match? Kenapa sih ketaatan beragama tetapi kok bisa masuk ke dalam konteks mentalitas yang stres, depresi, dan anxiety gitu gue? Ya, itu dia. Ketika seseorang masih menjalankan ibadah sebatas jasmaniah, ragawi. Ya, mohon maaf gitu. Maka seringkali ada autokritik dalam peribadahan kita bahwa sholatmu itu hanya ya dalam bahasa Jawa mohon maaf ya jengkang-jengking gitu ya. Ya. Tidak menimbulkan dampak apapun bagi kehidupan spiritual. Nah, itu yang perlu dibedakan antara kehidupan religi dengan kehidupan spiritual. Ya. Maka ada sholat fardu yang kita kenal bersama ini, ada sholat sunnah yang kita kenal bersama juga, tapi ada juga sholat yang misterius nih karena sangat sedikit yang mempelajari. Itu sholat daim. Sholat daim itu sholat yang menjadikan siapapun yang mendirikannya selalu berada dalam keadaan sholat yang terus-menerus, sholat yang tetap. Ya, tidak hanya pada panggilan waktu 5 itu, ya, tidak hanya di antaranya, melainkan sepanjang waktunya dia berada dalam keadaan sholat, tetap sholat, dan terus-menerus sholat. Itu artinya koneksitasnya dengan Allah, dengan zat yang dia sembah, tidak dia biarkan untuk terputus walaupun sedetik saja. Ya. Kaitannya dengan kematian, contohnya ada sebuah petuah yang sangat baik bahwa barang siapa yang mengingat kematian sekali saja, maka lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Bayangkan, kalau tiap detiknya, tiap waktunya kita terus-menerus mengingat kematian, menjadikan kematian sebagai nasihat terbaik dalam hidup, maka itu nilainya luar biasa loh, angka tahunnya. Nah, persoalan-persoalan berikutnya adalah ketika kita menjalankan, menegakkan, mendirikan sholat, sebagai contoh, hanya fisik, ya, hanya jasmani, hanya ragawi, sehingga barangkali memenuhi syarat tumak ninah. Ya, tumak ninah itu ya rapi, tertib, menikmati gitu ya, tidak buru-buru, tapi belum sampai pada khusyuk wal khudu'. Ya. Belum sampai pada masuk di dalam sholat. Ya. Ada satu pertanyaan sederhana saja. Contohnya ketika Abu Mahlu sholat, siapakah yang sesungguhnya sholat? Ya. Apakah Abu Mahlu? Apakah apa atau siapa? Ya. Pengalaman saya sholat, saya tidak pernah menyebut nama saya. Saya tidak pernah menyebut nama Chandra Malik. Yang saya sebutkan dalam niat adalah usolli. Ya. Kalau subhi gitu ya. Saya berniat mendirikan sholat subuh, tapi tidak menempelkan embel-embel nama. Maka Chandra Maliknya tidak pernah dibawa. Chandra Malik bin-binnya tidak pernah dibawa. Chandra Malik yang ngaku sufi, yang laku sufi ya, tidak pernah dibawa. Chandra Malik yang suaminya Anis, bapaknya Bima nggak pernah dibawa. Chandra Malik yang temannya Abu Marlo yang pemateri TikTok biar TikTok nggak pernah dibawa. Yang dibawa adalah diri yang tidak diembel-embeli nama. Keren. Mampukah kau menelanjangi dirimu sebelum engkau takbiratul ihram? Nah,
Kalau belum mampu, barangkali persoalan-persoalan yang muncul adalah anxiety tadi, apapun itu, terhadap siapa? Terhadap Chandra Maliknya, karena Chandra Malik di bawah. Ya. Kalau Chandra Maliknya mampu dilepaskan, menjadi ingsun yang tanpa aran gitu, yang entitas tanpa nama, sebagaimana di makomat tertentu Allah bahkan tidak lagi bisa disebut dengan sesuatu nama, klik. Ya. Tinggal kemudian ini wajah tu wajhiyah. Ya, aku hadapkan wajahku kepada wajahmu, sama sekali tanpa nama. Nah, itu kita akan mengalami keagungan itulah yang akan meliputi, menyelimuti, menjaga, menaungi kita dari rasa takut, rasa khawatir, rasa sedih, rasa penasaran dan lain sebagainya. Tapi kalau masih dibawa-bawa, ya masih kena penyakit hati. Itulah. Maka saya sarankan, saya sering-sering diundang offline maupun online. Oke Gus, aman Gus. Itu jelek banget sih tadi pertanyaan waktu sholat siapa yang sholat ya, dan ketika benar-benar dalam tanda petik telanjang tadi justru esensinya esensinya ada di situ. Tapi gini Gus, ini nih menarik Gus. Sebenarnya ilmu sufi ini tuh ilmu khusus yang harus pencapaiannya dahsyat banget gitu Gus, atau kalau dilihat-lihat kan ini kan penting untuk memasyarakat gitu ya Gus ya. Dalam tanda petik pemahaman ini kan bukan hanya eksklusif gitu kalau kita bicara tentang esensi gitu. Cuman kenapa ya saya ngelihat gitu ya dalam perspektif yang kemasyarakatan justru malah nggak terlalu banyak yang berbicara di kelas ini. Justru malah ya sibuk dengan rokaatnya, sibuk dengan derajatnya, sibuk dengan lurus atau gerak-gerak, kunut atau nggak kunut ya, dalam artian kita bicara syariat lah gitu kira-kira. Padahal kan apa yang barusan diceritain kan itu kan to the point banget gitu, bahwa konektivitasnya adalah spiritual gitu. Gimana pandangan Gus Chan? Semua itu baik dan benar ya. Kami bukan dalam kapasitas untuk menyalahkan atau menjelekkan. Ya. Syariat itu baik dan benar. Ya. Bagaimana prosedur memasuki dunia tasawuf? Ini yang berat. Yang menjadikannya eksklusif bukan karena para sufi yang mengeksklusifkan diri, melainkan kawan-kawan sudah di luar kesufian itulah yang menganggap kami eksklusif. Syaratnya adalah mau nggak Abu Marlo bodoh, mau nggak Abu Marlo itu lemah, mau nggak bahwa Abu Marlo itu fakir, dhaif, ya hina, miskin, mau nggak Abu Marlo mengaku tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa. Kalau mau, selamat datang. Itu persoalannya adalah pada mengenalkan diri, mengosongkan diri. Untuk apa? Wadahmu terlalu penuh nak. Gitu. Apapun yang akan kami berikan akan tumpah. Maka pertama yang harus kamu lakukan adalah mengosongkan wadahmu, membersihkannya, dan menyiapkannya untuk menerima setetes demi setetes dari samudra pengetahuan. Dan itu milik Allah loh. Jangan pernah lagi mengaku itu milik kamu. Jangan pernah lagi mengaku bahwa itu karena kamu sarjana, karena kamu master, karena kamu dokter, karena kamu guru besar, tidak. Itu yang akan membawa kamu untuk tidak malu mengatakan bahwa aku tidak tahu. Itu akan membuat kamu rajin untuk tidak mengutip. Kita ini kan senang banget mengutip, nggak tahu. Tapi menurut catatan ini, menurut juga itu kata orang lain semua. Orang lain melakukan riset, orang lain mengalami, merasakan. Kamu tidak. Kamu tidak bisa mengatakan, menerangkan sesuatu yang tidak kamu kerjakan sendiri. Besar kebencian Allah kepada seseorang yang mengatakan sesuatu yang tidak dia kerjakan. Maka kaum sufi akan enak saja mengatakan saya nggak tahu. Ini menurut saya, ini ya apa yang saya alami. Sepertinya miskin data ya, miskin referensi. Tapi bahkan bukan hanya miskin data dan referensi. Kalau nggak tahu mah nggak tahu aja, dan itu kita nggak repot dengan rasa malu. Ya. Apanya yang harus dimalukan? Kita emang nggak tahu apa-apa. Sebanyak-banyak yang engkau tahu masih lebih banyak yang engkau tidak tahu. Sebanyak-banyak yang engkau bisa masih lebih banyak yang engkau tidak bisa. Sebanyak-banyak yang engkau punya masih lebih banyak yang engkau tidak punya. Maka fakir dan dhaif itu suatu keniscayaan bagi makhluknya Allah. Ya siap-siap aja diundang kapanpun, nggak pakai materi, nggak pakai tema. Dia mau ngomong apa, nggak tahu mau ngomong apa. Ya aja ngalir. Ya.
Apalagi dibayar di muka, lunas itu tenang lagi kita bisa. Ini apa ya lunas? Salahnya sendiri yang lunasin. Harusnya DP dulu ya. Nggak Gus, tapi itu keren sih. Keren sih. Tapi maksudnya kenapa nggak ini gitu ya? Nggak terlalu Gus, pengalaman nih Gus ya. Berasa nggak bahwa obrolan-obrolan sufi ini itu baru hype ya? Nggak tahu ya. Aku dari ngelihat di media sosial kali ya. Itu pandemi lah ya. Pandemi itu rise banget gitu. Tapi kalau kita ngomongin ini sekitar 6, 8 atau 10 tahun lalu aja. Bahkan kalau ngomongin sedikit tasawuf, apa tuh? Nah itu tuh menjadi sesuatu yang sangat gimana banget gitulah kira-kira. Ini emang lagi ada dalam tanda petik ya Gus ya. Emang lagi ada happening tasawuf gitu ya misalkan atau kesadaran. Emang lagi masanya atau gimana sih Gus? Gimana? Itulah salah satu mengapa Chandra Malik ditugaskan ngaku sufi 10 tahun yang lalu. Belum hype, ngaku sufi masih digoblok-goblokin orang. Sufi kok ngaku ini? Ya, aku jawabnya enak aja ya, sufi.com loh ada websitenya. Menjadi salah satu tugas kesufian harus berani menjadi pionir, berani menjadi martir, apapun resikonya, dijelek-jelekin, digoblok-goblokin, di kafe-kafe kan barangkali untuk bilang mentalik. Tapi ya itu yang dilakukan. Memang benar, 10 tahun yang lalu belum begitu musim lah. Tapi 10 tahun yang lalu itu 2012, 2013, 2011 aku malam. Ya. Kalau boleh dibilang sendirian, memang nggak ada sufi ngaku. Ya. Bahwa tarekat kesufian, iya, mereka akan mengaku sebagai mursyid atau sebagai jamaah atau sebagai anggota atau pelaku tarekat. Tapi yang terang-terangan mengaku sufi, ya, mari kita ingat bareng-bareng siapa saja. Ya. Nah, begitu aku sudah tidak musim lagi mengaku sufi, alhamdulillah, ya semakin jamak, semakin banyak yang membicarakan kesufian itu, ya. Seperti yang kamu bilang tadi, levelku sudah bukan ngaku lagi, tapi sudah laku. Nah. Gini Gus, pengen sedikit cerita deh Gus. Pasti kan pertentangan banyak tuh ya. Kalau kita ngomong ya, dalam konteks ya maaf ya kalau kita ngomongin secara sederhana wahdatul wujud gitu misalnya. Kita bicara tentang esensial gitu misalnya. Itu kan juga even mungkin sekarang juga ya dalam konteks yang kesadarannya mungkin belum terbuka juga ada lah gitu ya. Cuman dalam perjalanan seorang Chandra Malik gitu ya, ketika pertama kali ngaku sufi, apa sih obstacle atau rintangan-rintangan yang dihadapi Gus? Boleh cerita nggak? Tiap rintangan aku maknai sebagai hadiah ya, sebagai anugerah dari Tuhan. Ada, pasti ada. Ya tentu saja paling dekat adalah keluarga sendiri kan. Keluarga sendiri itu nggak pernah tahu sebelumnya, kecuali istri pada waktu setelah menikah baru dia tahu bahwa dia menikahi seorang sufi, dan barangkali itu kerugian yang besar ya, karena dia menikahi Chandra Malik bukan menikahi seorang sufi. Iya. Dia tahu baru 3 tahun kemudian. Ya ketika aku harus menjalankan tugasku mengajar. Ya. Lain soal contohnya, aku pernah ditanya orang kan, Gus, sampean kok nggak pernah kelihatan sholat sih? Wah ini kan pertanyaan dahsyat ini kan ya. Kecil kikuk gitu kan. Jawab itu enak banget. Mas tolong dicek lagi catatannya. Apakah ada syarat sah sholat harus kelihatan? Oh iya ya Gusnya nggak harus kelihatan. Iya. Kita suka memperlihatkan ibadah kita. Itu begitu ada yang beribadah nggak kelihatan atau nggak kelihatan ibadah menjadi persoalan. Itu wajar banget kok, manusiawi sekali. Ketika hidup bersama mertua, bersama keluarga barangkali kok belum kelihatan sholat, dibahas di dalam rapat keluarga. Ya, hidup di perumahan, di komplek nggak pernah kelihatan ke masjid, dibahas itu pasti. Nah, itu sangat manusiawi, kita hidup di dalam komunitas masyarakat. Tapi kita harus bisa beda-bedakan mana hubungan kita yang tegak lurus kepada Allah tanpa ada urusan campur tangan dengan kemakhlukan, mana yang perpaduan antara keduanya, dan mana yang urusannya kemakhlukan. Harus bisa dibeda-bedakan. Dan setiap hal itu ada resikonya. Ya. Sangat ada resikonya. Kalau barangkali motivasinya masih untuk terlihat saja sholatmu, ya itu baik dan benar. Aku tidak dalam kapasitas menyalahkan atau menjelekkan. Tapi masing-masing itu ada ukuran-ukurannya. Oke. Ya. Oke.
Terus menghadapi itu kan juga pasti nggak mudah ya Gus ya. Ya, Ya kita bicara dalam konteks ini keributan perennial ya, perennial itu kan abadi gitu ya. ya. Di kelas syariat ribut hakikat, kelas hakikat ribut ma'rifat gitu. Terus berantem aja di situ gitu ya, dalam tanda petik gitu. Gimana tuh menyikapi, ya kan pasti tuh udah sendirian, nggak ada temen gitu ya. Terus ya balik lagi tuh, kan pasti tuh ada rasa lah ya, sebagai Gus Chandra Malik manusianya ada sepi misalkan, atau takut misalkan, atau depresi gitu misal, apalagi keluarga terdekat gitu. Gimana tuh Gus kalau boleh diceritain? Sepanjang yang saya tahu, keributan tuh seringkali perselisihan masih terjadi di wilayah syariat. Paling tinggi di wilayah Torekot. Ya, bukan untuk mengkelaskan mana lebih rendah mana lebih tinggi ya. Di level hakikat itu sudah sama-sama diam, sama-sama pengalaman pribadi yang tidak bisa diutarakan lagi, tidak bisa diutarakan, tidak bisa diselatankan, dibaratkan, ditimurkan, nggak bisa. Ya. Nah, marifat lebih rahasia lagi, sudah nggak ada obrolan sama sekali. Maka kalau ada pertemuan para pelaku hakikat, kapan-kapan ikut deh. Itu diam aja. Ada yang pura-pura main HP, ada yang ngerokok, ada yang benar-benar diam, tapi diam aja. Pada mulanya dan pada akhirnya sudah ketemu bubar. Nah, di kalangan kami yang terbatas ini juga, kalau aku duduk diam semua, udah diam-diaman kayak orang bego itu, nggak tahu ngapain. Ya, tapi masing-masing menikmati kedalaman diri. Nah, itu yang terjadi. Bahwa kemudian itu tidak dimengerti orang lain, ya itu memang persoalan. Apakah merasa sepi? Ya, merasa sepi. Merasa asing? Ya, merasa asing. Bahkan somehow merasa merasa capek, letih, diserang terus-menerus dengan stigma gila, bahkan ya, banyak sekali yang dianggap gila, bahkan dianggap murtad, dianggap kafir. Ya insya Allah, semoga Allah melindungi kita semua. Tapi itu pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan para sufi. Ya. Dan itu resikonya. Ya, orang yang tidak menempuh jalan sufi juga akan merasa sepi kok. Ya, juga merasa panik, takut. Perasaan-perasaan yang sama dalam kenyataan yang berbeda. Keadaannya sama, tapi kenyataannya berbeda. Ya. Keadaannya sama takut, sama panik, sama sedih, sama khawatir. Kenyataannya barangkali ada yang bersandar kepada manusia, tapi ada yang bersandar kepada Allah. Nah, seorang Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa salah satu sumber terbesar kekecewaannya adalah bersandar kepada manusia. Okay. Para sufi, insya Allah ketika sepi, dekat sekali rasanya dengan Tuhan. Bersandarnya kepada Allah. Dan menikmati kesepian itu. Dan bahkan berharap ramai pun dalam sepi pun dalam ramai. Khawatir iya, takut iya, sedih iya, tapi merasa bahwa ada Allah sebagai penolong, Allah pelindung, Allah tempat berharap. Ini bukan sesuatu yang ditinggi-tinggikan bahasanya gitu, bukan ya. Tapi memang kenyataannya begitu. Sama, kita merasakan dikejar utang pun sama, Kang Malu ya. Tapi berharapnya, bersandarnya, merasanya, memikirkannya itu barangkali memilih pijakan yang berbeda, sandaran yang berbeda. Pilih sandaran, pilih bau yang tepat. Salah bau, ya ambil orang kan. Oke, Gus, ini kita ke praktikal ya Gus ya. Ini menarik. Makasih Gus, itu pengalamannya relate dan saya rasa ya kita bisa sama-sama bisa once kita ada di jalan itu juga pasti bisa sama-sama ngerasain gitu ya. Karena saya rasa semakin bangun tuh semakin agak sedikit berbeda dari mayoritas gitu Gus. Karena kan ya kalau kita bicara Quran kan bicara bahwa kalau kamu ngikutin kebanyakan orang di muka bumi ini, ya mereka cuma ikut-ikutan gitu. Dalam artian tidak origin gitu ya, dalam artian tidak benar-benar dalam tanda petik diri sendiri gitu, tapi ikutan. Nah, sekarang gini Gus, banyak banget nih ya kalau orang kira-kira lagi stres, lagi depresi, pasti hubungannya tuh kalimatnya adalah kayaknya kamu kurang ibadah deh gitu ya, kayaknya kamu kurang ibadah deh gitu. Nah, padahal kan konteks ibadah itu kan yang sekarang tadi itu, sholat harus kelihatan misalnya, melakukan dan seterusnya gitu. Nah sebetulnya dalam perspektif sufi lah, kalau kita bicara spiritual Gus, P3K kita kalau lagi down, stres, depresi, anxiety, first step-nya Gus, itu harus gimana sih? Ya, nah lagi-lagi kita memberi pembatas secara sadar terhadap definisi tertentu.
Ibadah hanya dimaknai sebagai sholat, sebagai puasa, sebagai zakat, haji bila mampu. Seolah-olah hidup dari bangun tidur sampai berangkat tidur itu nggak ada ibadahnya. Hidup itu menyeluruh, ya. Hidup itu berkesinambungan sebagai ibadah. Ya. Bekerja kalau dalam hal untuk disebutkan definisi tertentu, bekerja pun ibadah. Ya. Apapun itu ibadah, persoalannya adalah kita menjadikannya ibadah atau tidak. Kalau kita menjadikannya ibadah, maka kita beribadah terus-menerus. Ya. Makan ibadah, minum ibadah, berkumpul dengan istri ibadah, berteman ibadah, begini ibadah, semuanya ibadah. Saya pernah bertanya kepada seorang penari legendaris dari Solo, Mas, sampean sholat? Beliau menjawab, ya ini Gus, nariku ini sholat. Indah sekali. Saya bertanya pada seorang pelukis juga di Yogyakarta, Mas, ibadahmu piye? Niki Gus, aku nyapu pelataran ini, aku ibadah. Oh, indah sekali. Ya. Melampaui batas sekat-sekat yang kita bikin sendiri. Indah sekali hidupnya. Kemarin persis di grup ini, grup para penyanyi, ada kabar seorang teman penyanyi begitu selesai menyanyi langsung wafat di panggung. Itu kematian yang indah sekali. Ya. Kenapa? Karena dia sedang menjalankan profesinya, dan aku yakin itu profesi sebagai jalan dia menafkahi anak istrinya, ibadah itu. Terus insya Allah sama levelnya dengan kiai yang ceramah, di dalam ceramahnya meninggal. Atau sedang berdiri bersolawat meninggal, seperti video-video yang bermunculan itu. Ini seorang penyanyi selesai menyanyi wafat. Insya Allah husnul khotimah. Jadi bebaskan dirimu, benar-benar bebaskan dari sekat apapun. Selama ini kita terlalu banyak mengambil selimut, mengambil apa untuk memagari diri kita, menemboki, mendindingi seolah-olah itu pelindung dari kematian. Bahkan sama sekali tidak. Lepaskan semuanya, biarkan hanya Allah saja sebagai pelindungmu. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu dia. P3K-nya apa, Gus? Seringkali orang mengalami takut, sedih, marah, khawatir, cemas, apapun itu, pasti kemudian terganggu pernapasannya. Akan terengah-engah, akan tidak teratur, dan lain sebagainya. Karena memang kuncinya hidup di pada nafas. Nafasnya diambil, hembusan nafas terakhir, matilah kita. Maka kunci inilah yang perlu dijaga, nafas. Maka ketika mengalami hal-hal negatif seperti yang disebutkan di atas, segera atur nafasmu. Tarik nafas panjang, keluarkan panjang. Di dalam nafas itu berzikir. Zikir yang sangat sederhana. Tarik nafas keluar nafas Allah. 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 Niscaya engkau akan merasakan kehadiran Allah. Ya. Seringkali dalam berbagai forum atau bahkan dalam peribadahan kita diajak untuk menghadirkan Allah. Padahal Allah selalu hadir. Kita saja yang sering absen. Maka hadirkan dirimu sendiri di hadapan Allah. Karena Allah ada. Allah selalu ada. Kita saja yang seringkali nggak ada, nggak datang. Hadirkan dirimu di hadapan Allah. Ini wajah tuwajhiyah, jangan hanya dijadikan bacaan iftitah di dalam gerak sholat. Mainkan terus, hadapkan wajahmu di hadapan wajah Allah. Selalu engkau hadir di hadapan Allah, maka bahwa pengalaman keadaan hidup itu selalu kita alami, tapi Allah ada, itu kita yakini, kita imani. Maka apapun yang terjadi, kemanapun kau berpaling, di situ aja Allah. Oh, ada Allah yang menolong. Oh, ada Allah yang bantu. Oh, ada Allah yang melindungi, dan seterusnya. Masalah hidupnya sama semua kan? Sama, lapar, ngantuk, birahi, marah, takut, sedih, khawatir, penasaran, apapun sama semuanya. Keadaannya sama. Yang menjadikan beda adalah kenyataannya. Kita menghadapkan diri kepada yang maha nyata, atau kita masih suka menghadapkan diri pada hal-hal yang kamuflase, yang fata morgana, seolah-olah ada padahal tidak ada. Itu indah banget ya
waktu tadi Gus Chan bilang ketika ketemu penari bahwa ya ini ibadahku gitu ya. Dalam artian Gus itu indah gitu Gus. Tapi usil gitu ya. Sekarang tuh banyak usilnya gitu loh Gus, dalam artiannya. Dalam tanda petik ngusilin mulu, beda, salah gitu ya. Terus nggak sama. Seakan-akan tuh kita tidak menyadari bahwa salah satu fitrah hidup itu adalah beda gitu. Bahwa bukan diseragamkan tapi dipersatukan. Artinya beda, it's okay. Karena kan balik lagi Gus, kalau satu statement bahwa jalan menuju kepadaku, state quote and quote Allah gitu adalah sejumlah ruh yang ditiupkan bahwa setiap jalan kita nggak ada yang sama gitu. Artinya kita akan menemukan jalan kita masing-masing karena pertemuan dan pulang itu adalah sendiri-sendiri gitu. Untuk menyikapi dan menyadari bahwa perbedaan itu fitrah tetapi tetap dalam satu persatuan gitu. Monggo Gus. Ya, iya. Orang suka ngurusin orang lain tuh mungkin dia sedang program diet ya, suka ngurusin orang. Ya, karena semua orang gemuk gitu, gendut ya. Dia suka yang ngurusin, nah. Ngapain sih? Ya, jangan dibikin seragam, karena Allah bikinnya beragam. Ya. Kita yang suka membikin seragam, Allah tuh bikinnya beragam. Ya. Perbedaan itu sebuah rahmat, perbedaan itu sunatullah, maka percuma saja sesungguhnya kita melawan sunatullah itu. Tapi barangkali sifatnya manusia yang memang terus melakukan hal-hal yang percuma, yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya. Maha suci Engkau ya Allah yang tidak pernah berbuat sesuatu itu, memberi sesuatu yang sia-sia. Kami saja yang goblok gitu loh. Oleh karena itu kami mohon ampunan. Nah, para sufi insya Allah menemukan ayat-ayat itu, sehingga ketika melihat orang-orang itu, ya benar ya Allah ya, memang kita suka berbuat yang sia-sia, nggak pakai sakit hati, ada semua keterangannya kok. Ini suka ngurusin orang, ada kok, itu memang. Ini sukanya maling, ada kok. Ini sukanya menolong, ada. Jadi sesungguhnya Al-Quran itu sangat lengkap, sangat komplit. Ada semua gambar tentang semua tipe manusia. Jadi sesungguhnya kebaikan dan keburukan itu membuktikan bahwa firman Allah itu betul benar, Allah Maha benar dengan segala firman-Nya. Kita ngapain harus ribut tentang kebenaran-kebenaran itu? Ya. Ada yang mengusili kita tuh di Quran, ada ayat-ayat soal orang-orang usil. Ada yang memfitnah kita tuh ada di Quran. Ya. Ada yang baik kepada kita, ada di, semuanya ada. Nah, kalau kita pakai pikiran positif, ini yang namanya kaunian, ayat Tuhan yang tidak ada, tidak harus tertulis di Quran, tapi dia sedang menjalankannya. Maka segala sesuatu yang kita alami secara indrawi ini bakal menyentuh tubuh, itu kita terima sebagai ayat-ayatnya Tuhan, ayat Allah. Semuanya kebenaran. Di mata seorang sufi tidak ada yang buruk, tidak ada yang salah. Insya Allah baik dan benar. Itu semuanya afalnya Allah, idenya Allah. Kalau nggak ada idenya nggak bisa. Cuman itu kan nggak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam kehidupan masyarakat sosial ada aturan, ada hukum, ada penegakan hukum, ada pengadilan dan lain sebagainya. Sistemnya berjalan. Jadi ya mungkin pola pikirnya tidak sama dengan orang kebanyakan. Ya bergembira saja. Ya ngapain kita ikut ribut? Ya ngapain kita ikut bertengkar dan lain sebagainya? Keluarga selamatkan. Ya. Jangan sampai pecah hanya gara-gara persoalan-persoalan seperti itu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Pastikan betul, jaga betul keluarga kita dari kemungkinan mendapatkan siksaan dari kesalahan-kesalahan kita mengambil keputusan. Ya. Kira-kira begitu, teman-teman. Makasih Gus, ini menarik ya supaya kita lebih menyadari tentang keberagaman tadi gitu, supaya ya balik lagi ya, kadang yang tahu dikit tuh ngerasa paling tahu sih Gus. Kadang yang tahu. dan ini menjadi sumber kebenaran yang paling dia terasa bahwa itu benar gitu. Jadi ya intinya main agak jauh mungkin Gus ya, yang seperti disampaikan diulang-ulang bahwa penting banget. Gus, makasih Gus. Nanti saya ada satu pertanyaan terakhir untuk penutup gitu. Ini ada 8, bayangin Gus. Ada 8 pertanyaan yang senada Gus. Jadi saya bacain satu. Sebenarnya saya nggak perlu ditanya, sudah saya jawab sendiri loh. Nah, belajar tentang diri sendiri nggak perlu ditanya, jawab sendiri.
yang menarik belajar tentang diri tapi nanyanya ke orang lain ya. Aku ini siapa sih gitu. Tapi nanya ke orang lain gitu. Ya, Oke Gus, ini ada 8 pertanyaan yang mirip, jadi saya bacain satu karena relate semuanya, rata-rata nadanya sama gitu. ya. Gus, bagaimana menerima kenyataan ayah meninggal gara-gara dianiaya orang, aparat belum menangkap pelaku sehingga 3 bulan saya depresi. Intinya ini pertanyaannya mirip-mirip, kehilangan dan dalam tanda petik mungkin di situ ada sedikit khawatir, dendam juga gitu ya terhadap orang-orang yang terdekat gitu Gus. Gimana menurut pandangan seorang sufi? Ya. Tentu saja saya harus menyampaikan rasa bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya Bapak. Semoga beliau husnul khotimah, diampuni segala dosanya, diterima segala amal kebaikannya, ditempatkan di tempat yang terbaik di surga yang Allah, berdampingan dengan Allah dan para kekasih. Hanya beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang jenderal purnawirawan yang beliau adalah anak dari pahlawan revolusi. Nah, yang melihat sendiri bapaknya diberondong peluru dan gugur seketika. Apa yang dia lakukan? Dia memungut ceceran otak, mohon maaf, dari kepala bapak. Ya. Dia masukkan ke dalam botol, dia simpan. Karena dia tidak siap mengalami kehilangan yang terlalu mendadak dan dia merasa bahwa itu yang barangkali masih bisa dia pertahankan. Usianya 12 tahun pada waktu kejadian. Hanya butuh beberapa hari kemudian ibunya mencium bau busuk. Ya. Dari apa? Dari ceceran otak, mohon maaf, yang dia simpan di dalam botol. Sampai akhirnya singkat cerita, kemudian itu diabadikan di tempat yang lebih pantas selengkapnya. Apa perasaan yang muncul? Kejadian yang luar biasa, bahkan menjadi tragedi nasional, tragedi dunia. Apa yang perasaan yang muncul dalam diri si anak? Dia sangat ingin dendam, sangat ingin dendam. Bahkan dia sempat merasa bahwa kemegahan Orde Baru dibangun di atas jasad bapaknya. Ya. Dan tentu saja sangat sulit untuk menerima kenyataan itu. Tapi kemudian berangsur-angsur dia menyadari bahwa dendam saja tidak cukup. Ya. Yang bisa mencukupi itu apa? Yang bisa mencukupi itu ternyata besarnya hati untuk menerima kenyataan bahwa bapaknya seorang abdi negara, seorang jenderal, ya, seorang yang memang mendarma baktikan hidupnya untuk bangsa dan negara dan gugur di dalam pertempuran atau peperangan dalam model apapun, itu konsekuensi sebuah jihad fisabilillah. Nah. Bagi panjenengan yang mengalami kejadian tadi sangat menyedihkan, ada ungkapan disiksa oleh aparat, ya, yang semoga akan menjadi clear tentang kebenaran faktanya dan mendapatkan keadilan. Masing-masing dari kita itu mengalami siksaan ketika kematian, na'udzubillah min dzalik. Baik skala besar maupun skala kecil, ya. Baik dengan tangan orang lain atau tanpa tangan siapapun. Karena kematian itu terjadi sangat cepat, ya. Barangkali siksaan itu menjadikan luka yang sangat parah. Tapi bukan luka itu yang mematikan. Ya, yang mematikan adalah ajal. Yang mematikan adalah garis, adalah takdir yang telah Allah catat bahkan sebelum semuanya bermula. Yang mematikan adalah selesainya tugas Israel mencabut nyawa manusia. Nah, dengan memahami itu harapannya kita bisa lebih menerima apa yang terjadi bahkan pada orang-orang yang kita kasih. Bapak saya meninggal disiksa oleh apa? Stroke menaun. Nah, sampai pada akhirnya kata jamak orang pada akhirnya menyerah, ya, oleh keadaan. Kemudian kita mendoakan, Bapak sekarang sudah tidak sakit lagi. Ya, kita memberi harapan-harapan yang baik, terutama kepada orang-orang terkasih kita yang mengalami sakit menaun, kemudian dikehendaki Allah meninggal, maka kita kemudian memberi ungkapan Allah lebih sayang,
Ya, sekarang bapak atau ibu sudah tidak sakit lagi. Semoga damai di sana. Harapan saya kalau boleh saya berharap kepada panjenengan yang tadi mengalami kesakitan luar biasa, yakinilah, imanilah, memohonlah kepada Allah bahwa bapak sudah tidak sakit lagi. Bapak tidak disiksa oleh Allah karena insya Allah itu husnul khatimah. Nah, kita sering berpikir negatif ketika ada orang mengalami kecelakaan, naudzubillah min dzalik, kemudian meninggal. Entah itu kecelakaan di udara, entah itu di laut, entah itu di darat. Bahkan ada yang memberi stigma, mohon maaf, matinya penasaran, matinya tidak tenang. Siapa itu yang memulai definisi-definisi seperti itu? Padahal ada 17 ya, tanda-tanda orang yang meninggalnya husnul khotimah. Salah satunya adalah jatuh dari kendaraan. Salah satunya adalah meninggal dunia karena membela diri. Ya. Itu tanda-tanda husnul khotimah. Jadi barangkali tampak mata kita, waduh ini tersiksa dan lain sebagainya. Tapi bukan siksaan itu akhir dari hidupnya, melainkan adalah husnul khotimah. Jadi rasa-rasanya pengen mengatakan, tapi barangkali sangat berat untuk dilaksanakan adalah berterima kasihlah dengan cara Allah mengambil ayam. Ya. Terima itu dengan sebaik-baiknya. Toh kemarahan dan apapun itu tidak akan pernah lagi menghidupkan orang yang sudah mati. Ketika kita berhasil menerima itu dulu, kearifan, kedewasaan itu akan tumbuh dalam hidup kita. Dan yakinlah, maaf itu justru pukulan yang lebih keras kepada siapapun pelaku yang merasa bahwa dia mampu mencabut nyawa orang lain. Ya. Tapi itu pekerjaan sangat berat, ya, membutuhkan waktu seumur hidup barangkali, dan sangat manusiawi ketika kita marah dan lain sebagainya. Kira-kira begitu, Pak. Makasih Gus, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang senada gitu ya. Ya, merasa ditipu, dibohongi atau dilukai dan seterusnya, tadi poinnya adalah pembelajaran gitu ya Gus ya. Dan ya balik lagi ya, itu bahwa ada sistem peradilan di negara ini, ya silahkan digunakan. Itu hak kita. Namun ketika kita berhasil meloloskan diri dari kemarahan, dari dendam, untuk kemudian menerima kenyataan itu dengan baik, ya, itu insya Allah lebih tulus, lebih mulus, lebih murni dalam upaya menegakkan peradilan. Ya. Oke. Ya. Makasih Gus, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab. Oke, berikutnya Bu Anca, silakan. Selamat malam Gus Chan, Mas Abu. Malam Bu, silakan. Dari jabaran yang sudah Gus Chan tadi jelaskan panjang lebar, ada anggapan bahwa kaum sufi itu dituduh mengabaikan kehidupan duniawi. Dan apakah ajaran sufi itu ada relate-nya dengan kejawen? Terima kasih Gus Chan. Ya, terima kasih Mas Abu. Makasih Bu Anca. Kalau itu saya pastikan enggak, soalnya Gus Chan nongkrong mulu kerjaannya gitu ya kayaknya. Betul, bisa mengabaikan dunia, masih terima transferan. Oke, ini menarik tuh. Satu ngomongin dunia, yang satu ngomongin ada kaitan sama kejawen nggak tuh ya, katanya Gus? Monggo Gus. Kejawen itu kejawaan ya. Ya. Ada barangkali kesundaan, kebantenan, kemaduraan. Itu hal yang sifatnya kebumian. Ya. Saya dilahirkan sebagai orang Jawa, itu takdirnya Allah, dan saya berharap nanti kodratnya saya diwafatkan sebagai orang Islam. Ya. Jawa saya barangkali sudah tidak akan saya bawa lagi, karena saya sudah mengimani, berikrar, bersaksi dengan syahadatain sebagai orang Islam. Tapi saya tidak bisa melepaskan diri dari kejawaan saya. Itulah sebenarnya akar dari Islam Nusantara yang digaungkan pada Muktamar NU ke-33 tahun 2015, bahwa aku ini orang Nusantara yang kebetulan ya, yang kebetulan Islam. Karena bisa jadi orang Jawa beragama lain juga banyak. Dan barangkali kalau saya dilahirkan bukan di Nusantara, ceritanya beda. Maka Islam Nusantara itu mensyukuri kehidupan yang telah diberikan oleh Allah. Dilahirkan sebagai orang Nusantara yang Islam. Maka nilai-nilai keislaman kita diharapkan tidak melepaskan diri atau meninggalkan hal-hal yang bersifatnya kenusantaraan. Yang sudah jelas itu sejak lahir
langsung Jawa saya itu. Ya. Mau belajar bahasa Inggris, bisa Prancis, gak hilang-hilang kan gitu. Tapi kemudian Jawa yang Islam. Nah, kalau kemudian kesufian dikategorikan relate dengan kejawaan, ya bisa saja. Tapi bisa jadi pula ada tasawuf atau dunia sufi yang kemaduraan, yang kesundaan, kebantenan, warna-warna yang memang sejak lahir ada dalam diri si pengajar atau si pembelajar itu, yang kemudian terus-menerus diajarkan dalam sistem sanad. Jadi nggak apa-apa, masalah banget kan. Oke. Ada kok doa-doa Jawa yang ketika muridnya Sunda kita nggak berani translate loh. Nah, susah banget dia ngomong dengan o dia biasanya a kan, tapi mau nggak mau harus diterima begitu. Ya karena memang adanya begitu. Oke. Dan yang pasti konteks bahasanya Tuhan bukan hanya satu bahasa kan Gus, poinnya kan. Ya. Ini soalnya relate ke pertanyaan berikutnya kan, bukan masalah hanya bahasa Arab gitu misalnya, karena poinnya kan bukan dari yang diucapkan tapi lebih kepada rasa kali ya. Gimana sedikit aja Gus, gimana tuh? Ya. Nah, itu suatu cerita yang sering saya ulang-ulang. Saya pernah ditelepon oleh Mbak Tri Utami, Mbak Ii, sahabat baik. Waktu itu beberapa tahun yang lalu, Gus, anakku kelas 6 SD, nangis-nangis pulang sekolah. Loh kenapa, Mbak? Dia dituding dengan temannya bahwa dia tidak akan masuk surga. SD loh. Lah ada apa? Gara-garanya dia tidak bisa berbahasa Arab. Itu gimana, Gus? Jawabnya harus tenang dong, Sufi kan ya. Walaupun Mbak Ii waktu itu agak panik kan ya. Gini loh Mbak, di surga itu segala sesuatu ada, termasuk Google Translate. Jadi ngomong bisa Jawa itu kayaknya bisa bahasa Arab Mbak. Tenang saja. Mana loh Gus? Ya semua kira-kira. Belum pernah masuknya. Tapi itu ada jawaban yang menenangkan. Ada Google Translate. Iya, thank you Gus. Itu jawaban yang menyenangkan dan menenangkan Gus. Oke, makasih Gus. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rita. Assalamualaikum, izin bertanya Gus Chan, mengapa ada seseorang yang mengetahui tanggal, hari, dan bahkan jam beliau meninggal, sehingga beliau benar-benar mempersiapkan diri, mulai membereskan surat-surat penting, rumah, mengunjungi, dan seterusnya lah gitu kira-kira. Padahal kematian itu kan rahasia Allah. Gimana nih dari pandangan Sufi nih? Monggo Gus. Kami mengalami cerita itu tidak hanya 1-2. Ya. Orang-orang yang masih menjalani kehidupan kesufian mengalami cerita itu. Guru kami pun demikian, bapak kami pun demikian. Ya, sampai tahu detik-detiknya ya kira-kira. Ya, keluarga dikumpulkan semua, dipamiti, kemudian meninggal di dunia di depan anak istrinya. Ya. Dan pura-pura tetap hidup seperti kisah Nabi itu sambil ngerokok, itu sampai rokoknya kena jari jatuh. Untungnya baru tahu bahwa beliau meninggal. Ya. Apa yang terjadi kok bisa tahu? Loh, kita tuh juga sebenarnya ketika lahir dibekali surat-surat yang sama. Persoalannya surat-surat kita hilang. Ya, kita jadi nggak tahu lagi rezeki kita tuh apa dan bagaimana. Sibuk mencari rezeki loh. Ada ceritanya. Rezeki itu tidak mungkin tertukar. Rezeki itu diantarkan. Ya. Ada jadwal mati, ada. Ya. Ada siapa jodohmu, ada. Tidak perlu lagi ribut kalau tidak kehilangan suratnya. Persoalannya kan kita kehilangan surat. Loh, umpamanya saya kemarin dari Jakarta ke Solo naik kereta. Itu saya bisa nggak seketika ke Solo naik kereta langsung naik aja. Dulu mungkin ya, dulu ketika masih zamannya kereta barang kita masih bisa numpang itu ya. Tapi itu kan out of topic. Nah, kalau saya mau naik kereta, saya harus ngurus tiketnya tuh sebelumnya, bahkan mungkin jauh-jauh hari supaya tidak kehabisan kursi. Saya harus milih kereta api Argo Lawu. Tanggal berapa kemarin? Tanggal berapa? 3. Ini tanggal berapa sih? Tanggal 3. Iya, tanggal 3 kemarin. Tanggal 3, milih yang jam 20.45. Ya. Saya harus datang ke stasiun Gambir, harus naik sebelum kereta itu berangkat. Bukankah kalau tidak terjadwal semuanya, tidak pegang tiketnya, nggak bisa berangkat? Loh, itu sifatnya fana loh, padahal dunia loh harus dipersiapkan seluruh berkasnya dengan pasti dan jelas sebelum berangkat. Tujuannya pun harus jelas.
stasiun Solo Balapan. Sedangkan sekarang kita bahkan belum melakukan apa-apa untuk pemberangkatan ke akhirat yang kalau boleh tahu tujuannya kemana ya? Sudah diisi belum tujuannya kemana? Berangkatnya kapan? Naik apa? Kok masih tenang-tenang saja sih? Ya. Kalau mendadak gimana? Sampai menganggapnya mendadak, padahal nggak usah diberi waktu seumur hidup. Nggak pernah ada yang ngurus. Sukanya ngurus surat kematian kalau sudah mati dan nggak usah ngurus sendiri. Oke. Itu bukan sesuatu yang luar biasa. Itu hanya orang yang menyediakan hidupnya untuk juga mengurus kematiannya sebelum datangnya kematian. Uruslah kematianmu sebelum datangnya kematianmu, itu kan jelas. Mutu qabla an tamutu. Kita nggak mau melakukannya saja. Jika kita terkejut-kejut, kok mati, kok mati. Itu semuanya terjawab. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab. Keren Gus, makasih. Ini relate sama pertanyaan dari Mas Rino nih, Rino Alwan. Gus, mohon izin bertanya, teman saya hari Jumat kemarin baru aja meninggal dunia dan jenazah teman saya berbau wangi harum tersenyum pada saat meninggal. Pertanyaan saya, apa keistimewaan meninggal di hari Jumat menurut Gus Chan? Dan mungkin ini kita relate juga kalau Senin, Selasa, Rabu gimana gitu kira-kira. Nah, gimana tuh Gus? Ya, saya pernah ditanya orang tuh, saya mau menikah, saya minta hari baik. Ya. Saya bilang, ya memang hari baik itu ada. Kalaupun ada orang yang menganggapnya semua hari itu baik, ya monggo silakan. Kalau semua hari baik, berarti kan semua hari itu sama. Berarti nggak akan ada Selasa, Rabu, Kamis, semuanya Minggu, semuanya Senin. Ya. Kan ada Minggu, Senin, Selasa sampai Sabtu, berarti kan tiap-tiap hari itu berbeda. Matahari yang sama itu terbit, tapi selalu menerbitkan pagi yang berbeda. Nah, paginya berubah terus, sesuatu yang baru. Mataharinya berapa triliun tahun itu sudah umurnya, nggak tahu kita. Tapi paginya selalu pagi yang berbeda. Maka tiap-tiap hari itu adalah hari yang berbeda. Dan barangkali di dalamnya ada keistimewaan, ada juga mungkin kenestapaan, kita sama-sama tidak tahu. Dan orang-orang hebat zaman lalu sudah dengan ilmu falaknya memperhitungkan tiap-tiap tanggal tertentu dengan rumus tertentu. Oh, ketemunya baik. Oh, ketemunya kurang baik. Oh, ketemunya tidak baik. Oh, ketemunya buruk. Belajarnya dari mana? Dari sistem dia mengalami itu. Terus kita menyebutnya sekarang riset lah, survei lah, atau apapun itu. Ya, pertama itu. Jadi di antara hari-hari itu ada induknya hari, ibunya hari, yang oleh Rasulullah disebutkan sebagai hari Jumat. Nah, penanggalannya Qamariyah, bukan Samsiyah. Ya, maka hari Jumat itu dimulai dari kapan? Dimulai dari Kamis ba'da asar mendekati maghrib, itu sudah masuk Jumat. Ya, maka Kamis malam Jumat itu sudah Jumat. Sampai kapan? Sampai Jumat ba'da asar lagi. Itu sudah masuk Sabtu. Nah, jadi kalau mau tahu weton sekarang pakai Google, hati-hati, teliti dulu kamu lahirnya siang, pagi, sore atau malam. Siapa tahu bukan Jumat tapi Sabtu. Ya kan? Kan di dalam Google tidak menerangkan sampai jam-jamnya. Nah, kematian tadi disebutkan hari Jumat, alhamdulillah, karena itu salah satu dari hari baik, bahkan oleh Rasulullah disebut sebagai hari terbaik. Ya. Induknya hari, ibunya hari, yang juga memenuhi salah satu di antara tanda-tanda husnul khotimah. Nah, itu kira-kira jawabannya. Oke. Ini menarik di teman YouTube dari nickname-nya Wong Sojowo. Pertanyaannya asik nih. Pertanyaannya gini Gus. Sufi semakin subur, tapi kenapa Muslim semakin terbelakang? Lantas fungsi kesufian itu apa? Untuk mengolah dunia atau untuk mengolah akhirat katanya Gus. Nah, keren nih pertanyaannya. Monggo Gus. Ya, apa urusannya Sufi sama Muslim? Sufi yang maju gitu ya, terus Muslim terbelakang, nggak ada relevansinya. Ya. Kalau Sufinya seorang Muslim, berarti Sufinya maju apa mundur? Ya kan? Ya kan? Karena orang bisa mengaku dia Muslim. Orang bisa mengaku dia mukmin, tapi kenapa bermasalah orang mengaku dia sufi? Abu Marmo bisa mengaku sebagai host, Chandra Malik bisa mengaku sebagai penyanyi, penulis gitu. Tapi mengapa bermasalah ketika mengaku sebagai sufi? Apa salahnya dengan mengaku sebagai sufi? Nah, tidak ada salahnya sama sekali karena tiap-tiap pengakuan
itu justru mengikatkan diri pada kode etik. Ada aturan-aturan di dalamnya. Aku malah ngaku jadi host, kalau dia nggak bisa ngomong sama sekali selama berjam-jam, bagaimana ceritanya host nggak bisa ngomong? Ya, aku mengaku sebagai penulis, kalau menyusun satu alinea aja butuh berjam-jam, dari mana penulisnya? Mengaku sebagai dokter nggak bisa nyontek, nggak bisa mengeluarkan resep, bagaimana kan gitu? Maka tiap-tiap pengakuan itu mengikatkan diri pada peraturan-peraturan tertentu, bahkan kode etik. Ya. Tidak ada urusannya dengan keterbelakangan, kemajuan satu dan lain pihak, itu perjalanan masing-masing. Ya. Kita menyangkanya dia terbelakang, siapa tahu Allah meletakkan kebaikan di belakang. Ya. Kita nggak tahu akhirnya bagaimana. Kita melihat ada seorang maju pesat yang belajarnya begini begitu. Banyak loh ceritanya, SMA pintar banget. Temennya yang nggak seberapa tuh keterima kuliah di kampus-kampus bagus, dia nggak keterima. MPTN nggak lolos. Itu banyak. Jadi kita harus memberi ruang kepada rahasia-rahasia Allah. Ya. Saya sering dalam majelis pengajian mengatakan bahwa yang datang pengajian semoga Allah berikan kepadanya kebaikan, yang tidak datang, saya sangat meyakininya Allah pun telah menyediakan kebaikan baginya. Yang betah, yang kerasan, alhamdulillah. Yang tidak kerasan karena omongannya mungkin jelek, membosankan, pulang, semoga juga pulang membawa kebaikan. Dan barangkali pulangnya itu lebih baik daripada duduk berlama-lama di sini. Jadi luas, hatinya itu luas, tidak membiarkan dirinya terjebak pada stigma-stigma tertentu. Gitu kan. Keren Gus, itu sih statementnya jelemnya bahwa apa urusannya gitu Sufi sama Muslim itu ya. Kan urusannya masing-masing ya. Gus, tapi ini ada pertanyaan lucu banget Gus. Ini direct message. Gus Chan, mohon petunjuk. Saya tuh sholat rajin banget, tahajud rajin banget, tapi belum pernah ketemu Tuhan. Mohon petunjuk gimana sih pengen ketemu Tuhan, katanya Gus. Silakan Gus. Ini keren pertanyaannya Gus. Silakan Gus. Ingin bertemu Tuhan itu sudah siap loh ketemu Tuhan. Kita inginnya dinaikkan menjadi siap. Kalau sudah siap, insya Allah ketemu. Nggak lama ya. Mungkin perspektif perjumpaan dengan Tuhan mungkin Gus. Elaborasi gimana Gus? Monggo. Ya. Jadi begini. Ketika kita sholat berjamaah saja, ya, sholat berjamaah, ada barisan-barisannya, ada saf-safnya, yang penuh, bahkan mungkin saling injek, ya, rapat sekali. Tidak ada ruang secelah apapun yang bahkan diyakini akan dimasuki oleh setan. Itu ketika kita sujudnya di mana? Di tempat yang penuh itu atau di tempat yang kosong? Kosong. Nah, ternyata kita bersujud di titik yang kosong. Karena apa? Karena kekosongan adalah akses. Ya. Kita punya rumah, ya kalau orang kaya baru barangkali rumahnya penuh dengan perabot. Kalau orang kaya lama, itu malah lebar-lebar luas-luas, nggak ada apa-apanya. Ya. Bahkan tidak hanya rumah itu, dia membeli tanah-tanah kosong yang dia biarkan tetap kosong. Apa? Karena kosong itu keleluasan itu akses. Sampai kok jadwalnya penuh, bingung sampai nggak ada jadwal kosong, pengennya libur. Karena kosong itu akses. Seharusnya di Jakarta ataupun dimanapun di wilayah Indonesia itu, ketika kita membayar jalan tol, harapan kita adalah jalan yang kosong. Lah goblok banget sudah bayar kok jalannya penuh dan dijalani gitu ya. Kosong itu akses. Akses itulah yang mengantarkan kendaraan kita atau bahkan mengantarkan kita pada tujuan. Nah, kalau tujuanmu ingin berjumpa dengan Allah atau ingin berjumpa dengan Rasulullah, maka pastikan kondisikan aksesnya itu luas dan leluasa, kosong. Kalau masih dipenuhi dengan hal-hal yang selain Allah, sehingga engkau tidak memberi tempat bagi kehadiran dan bagi kesadaranmu atas hadirnya Allah, ya itu barangkali menjadi penghalang yang. Oke. Jadi poinnya adalah kekosongan tadi gitu ya Gus ya. Poinnya ya, gitu ya. Belajar apapun, meditasi atau pengenalan diri, ya kita diajak mengosongkan diri ya. Oke. Oke. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir Gus dari teman-teman. Anyway teman-teman, terima kasih, tepuk tangan dulu dong buat Gus Chan. Jus, makasih. Malam hari ini saya rasa diskusi ini banyak sesuatu gitu ya yang mungkin kita bisa elaborasi gitu. Ini 4 mirip pertanyaan ini, tapi poinnya adalah bagaimana untuk berdamai dengan diri Gus gitu. Karena kalau kita bicara bahwa musuh sejati siapapun egonya.
pikirannya, emosinya gitu. Jadi kalaupun kita mau menaklukkan musuh adalah sejatinya adalah menaklukkan diri gitu. Nah, tips and tricks dari seorang sufi untuk menyelesaikan dengan diri sendiri gitu. Monggo, Gus. Ya, sesungguhnya teman terbaikmu adalah dirimu sendiri. Ya. Kemanapun kau pergi ya, yang kau bawa adalah dirimu sendiri. Oleh karena itu pilihan hidup. Engkau akan menjadikannya teman atau musuh. Karena ketika engkau memusuhi dirimu sendiri, engkau pun tidak akan pernah bisa melepaskan dirimu dari dirimu sendiri. Guru sejati itu bermurid diri sendiri. Murid sejati berguru diri sendiri. Nah, musuh sejati ya melawan diri sendiri. Teman sejati ya berkawan diri sendiri. Nggak bisa dilepas ini. Maka sesungguhnya kita tidak butuh orang lain untuk menyakiti diri kita sendiri, karena diri kita sendirilah yang lebih sering, lebih suka menyakiti diri kita sendiri. Nah, daripada menyakiti, lebih baik mengobati, menyembuhkan, menyehatkan, menghibur diri sendiri, karena ini yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk dibawa kemana-mana. Bahkan ketika mati pun kita harus membawanya. Percuma melawan diri sendiri, karena kita akan terus bertemu dengan diri kita. Lebih baik mulai berdamai, berkompromi, bersepakat, dan ucapkan 3 kata ajaib yang sering kita ucapkan pada orang lain atau yang sering diajarkan untuk kita ucapkan pada orang lain. Apa itu? Minta tolong, minta maaf, terima kasih. Pernahkah engkau ketika melakukan sesuatu, engkau mengatakan pada dirimu, wahai tanganku, aku minta tolong kepadamu untuk mengambilkan ini dan itu. Mungkin bukan dalam bahasa percakapan, ya, mungkin sebagai kesadaran. Atau ketika tubuhmu sangat lelah, karena engkau workaholic, engkau membawa pekerjaan sampai pulang ke rumah, tidur pun masih kepikiran, pernah enggak kamu meminta maaf kepada dirimu? Pernahkah engkau berterima kasih kepada dirimu? Mas, Mbak, Tuan dan Nyonya, kawan-kawan semua, kalau kita tidak dari sekarang bersekutu dengan diri kita sendiri, hati-hati loh, naudzubillah min dzalik, nanti mereka akan jadi musuh mulu. Tanganmu akan bersaksi bahwa dia dipakai untuk memukul. Kakimu akan bersaksi dipakai untuk nendang, untuk jegal. Kenapa? Karena nggak sepakat dengan tuannya. Kalau sepakat bersekutu kan kira-kira dia akan terus membela tuannya kan, membela dirimu kan. Apapun yang terjadi, right or wrong, this is me kan gitu. Tapi ketika dari hidup di dunia pun sudah tidak bersekutu, tidak berteman, tidak bersaudara, tidak berdamai dengan diri sendiri, ya jangan salahkan dirimu kalau dia kemudian melaporkanmu kepada yang memiliki dirimu. Maka ya tidak ada pilihan lain, ya damai, caranya damai, ya sudah damai, mau caranya bagaimana sih? Ya. Gitu kan. Keren, Gus. Thank you. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Gus Chan. Gus, yang penting jangan bosan, udah itu aja ya dari. Besok lagi ya, nggak apa-apa loh. Aman Gus, pokoknya langsung aja. Sekarang to the point. Oke Gus, seperti biasa penutup sedikit aja final statement untuk dialog TikTok. Gus. Ya. Dirimu adalah dirimu dan di dalam dirimu ada diri orang lain. Ketika engkau melihat orang lain, sesungguhnya engkau melihat dirimu sendiri. Apa yang engkau sampaikan itu akan sampai kepada dirimu sendiri pula. Tiap-tiap orang adalah cerminan bagi orang lain. Maka jadilah cermin yang baik agar engkau pun menjadi cermin yang baik bagi sesama cerminan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Gus Chan. Gus, matur suwun sangat Gus, sehat selalu, tetap inspiring, tetap laku Gus yang paling penting. Soalnya udah ngaku, sekarang laku, dan mudah-mudahan dengan lakunya Gus Chan banyak vibrasi-vibrasi atau frekuensi kasih sayang yang terus menyebar, dan yang paling pasti membawa kita terus mempersatukan dalam sebuah kasih sayang. Matur suwun sangat sekali lagi teman-teman Ibu dan Bapak, terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.